Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita dan bersukaria memuji Tuhan. Amin. Silakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita mau mulai setiap rangkaian ibadah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau naikkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku, amin Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes, Lord, benar Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Hanya Kau layak Tuhan, Engkau layak disembah, ucap syukur Tuhan. Haleluya, kami menyenangkan-Mu, kami menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau makasih, Engkau Raja, Engkau Raja segala raja, Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah urapan-Mu, penuhi tempat ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, amin Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan. Pada saat ini kita masih memuji Tuhan, kita akan diisi oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
Mari kita diisi dengan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita, fokuskan hidup kita untuk Tuhan. Kita naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Kepada hamba yang mengambil bagian, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali kepada Engkau ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau yang terutama ya Tuhan. Yaitu kami rindu ya Tuhan, semakin mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Kami tak mau hanya sebuah pengetahuan dalam hidup kami, tapi kami mau sebuah perjumpaan pribadi dengan Engkau, sebuah pengalaman nyata dengan Engkau ya Tuhan, lewat firman-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang mengerti kami. Dan Engkau Allah yang selalu memberikan terbaik kepada semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan sungguh-sungguh dari Engkau ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dari setiap firman yang dikeluarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Bersyukur kita boleh berkumpul hari Minggu ini lagi. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu topik yang sangat penting untuk kita orang percaya, baik muda, baik tua, siapapun Anda, bahwa Anda sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Boleh tampilkan slide-nya. Tapi sebelum slide-nya, kita akan melihat satu video tentang kegiatan yang akan dilakukan besok di tanggal 18 sampai tanggal 21, yaitu retret besok dan pentahbisan gereja. Boleh dijalankan untuk videonya. Oke, terima kasih. Jadi di tanggal 18 sampai tanggal 21 akan ada retret di Besom sini. Berharap bahwa setiap kita yang tidak bisa hadir di sini juga bisa menonton dari live streaming yang ada. Yang akan dikirim linknya, link YouTube-nya ke setiap saudara yang rindu untuk menontonnya yang tidak ada di Besom sini, tidak ada di Singkawang, di Jakarta, ataupun di luar negeri. Amin. Dan kami percaya bahwa setiap kita memang rindu, harusnya rindu dan terus rindu dengan Tuhan untuk semakin intim dengan Dia. Amin. Dan tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau menyampaikan bahwa satu topik tentang kasih Tuhan, Anda sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Selama pelayanan, kita menemukan banyak orang yang tidak mengenal kasih Tuhan, tapi tahu Yesus. Ketika kita berkata bahwa kita tahu Yesus ataupun kita percaya Yesus, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita perlu mengenal kasih Tuhan. Amin. Ketika kita mengenal kasih tersebut, kita harus tahu dan kita harus ibaratnya wajib untuk kita mengikuti dan menerima kasih itu. Karena kalau kita percaya Tuhan tapi kita tidak menerima kasih dari Tuhan itu, bahwa kita berharga di mata Tuhan, di mata Dia, maka semua itu percuma. Amin. Jadi kita perlu tahu bahwa Yesus mati di kayu salib tidak hanya untuk dosa kita, tidak hanya menebus kita, itu kasih karunia dari Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita harus tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan tapi hidup di dalam kegelapan. Dalam arti apa? Merasa tidak layak. Hidupnya tidak layak, hidupnya tidak berarti lagi. Hidupnya penuh dengan pergumulan. Dan seolah-olah di dalam hatimu, bukan seolah-olah ini fakta juga, engkau berkata bahwa ya aku percaya Tuhan, tapi engkau selalu memungkiri kasih Tuhan. Engkau selalu seolah berkata, engkau tidak percaya dengan kasih Tuhan, engkau tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolongmu, engkau tidak mau masuk dalam kasih-Nya itu. Dengarkan baik-baik, Anda perlu
mengenal dia. Amin. Jadi setiap orang Kristen, siapapun yang mendengarkan video hari ini, ibadah hari ini, dengarkan baik-baik bahwa Anda sangat berharga di mata Tuhan. Anda sangat dikasihi Tuhan. Jangan sampai dunia itu mengubah semuanya. Dan karena kita tahu bahwa dunia ini semakin jahat dan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Mengubahkan setiap apapun yang tertulis dalam kebenaran Tuhan, diubah menjadi sebuah kegelapan, yaitu kita menjadi orang yang selfish, mementingkan diri sendiri. Kita mencari segala sesuatu yang sepertinya rohani, ataupun sepertinya kita diterima, sepertinya menyenangkan, sepertinya sangat baik, tapi kita kosong dalam hati. Makanya topik hari ini saya mau katakan bahwa kita semua sangat berharga. Katakan sangat berharga. Sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Next, saya akan bacakan ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat itu saya salah ketik, harusnya 9 sampai 10. Saya katakan di sini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Jadi ada satu kebenaran di sini, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk kita. Di ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Waktu pertama kali saya kenal Tuhan, saya dituntun untuk terima Yesus. Waktu itu saya masih ingat di dalam satu KKR. Tapi setelah itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Dan bahkan saya tidak tahu apa maksud dari kasih Tuhan itu. Ternyata Tuhan Yesus itu tidak hanya mati di kayu salib saja, setelah itu ada hidup kita yang harus kita jalankan bersama dengan Dia. Amin. Ada sebuah perjalanan yang tidak bisa kita pungkiri, kita harus jalankan dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Dengan ajaran Dia, dengan apa kata firman, apa kata Tuhan kepada kita, supaya kita bisa hidup semakin serupa dengan Dia. Amin. Dikatakan di sini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kita begitu berdosa, sebelum kita kenal Tuhan, bahkan sudah kenal Tuhan pun, kita selalu merasa bahwa kita sendiri, kita tidak layak dan lain-lain. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan izinkan keluarga saya sakit? Kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Kenapa ini? Kenapa? Engkau bertanya begitu banyak dengan Tuhan. Dan tujuan pertanyaannya adalah supaya Anda menemukan jawaban dari tuntutan Anda. Tapi ketika kita mulai kenal Tuhan, semakin kenal Dia, kita berani berkata bahwa Tuhan, ini hidupku, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ini keluargaku, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kenapa apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam apapun yang telah terjadi sebelumnya, Tuhan tidak pernah tidur sebenarnya. Mungkin Anda tidak sadar bahwa berkali-kali Tuhan sudah mengingatkan engkau untuk kembali. Ayo kembali. Tuhan tidak pernah diam, bahkan Dia sangat mengasihi kita. Dan dia dikatakan di sini bahwa tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika orang rindu dengan Tuhan, dia akan mencari maksud Tuhan itu apa sebenarnya dalam hidupnya. Jadi kita perlu tahu bahwa kita harus nyatakan terus dalam hidup kita, apapun kondisi kita, apapun permasalahan kita, kita harus katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi aku. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Kita nggak bisa memungkiri bahwa Tuhan Yesus tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi saya mau katakan, janganlah hidup di dalam keterpurukan terus. Janganlah hidup dalam kesendirian terus. Jangan mau hidup hanya untuk diri sendiri. Hiduplah seperti apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Amin. Supaya kita boleh menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan mau kita hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri, bagaimana kita enak, bagaimana kita bisa punya segalanya, tetapi kita lupa bahwa kita diciptakan dengan satu rencana Tuhan yang sempurna bagi kita ketika kita datang kepada Dia. Amin. Next. Tidak bisa dipungkiri sekarang dunia sedang butuh kasih sejati. Kalau kita datang kepada orang, kita berbicara konseling dengan orang, orang selalu
menceritakan bagaimana pergumulan hidup mereka. Rata-rata adalah mereka sedang butuh kasih. Di dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Begitu dingin, tidak ada kasih. Dalam anak muda, engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Dan engkau mencari berbagai hal yang bisa memuaskan nafsu Anda. Dan siapapun Anda, dunia sedang butuh kasih sejati. Kasih sejati seperti apa? Next. Hanya kasih Tuhan yang memulihkan hidupmu. Katakan memulihkan hidupku. Dan ini benar. Hanya Yesus yang mampu memulihkan hidup kita. Amin. Dan kita perlu mendekat kepada Dia dan kita perlu mengenal Dia. Jadi yang ingin saya sampaikan yaitu kita perlu jangan jadi orang Kristen ketika percaya sudah dan tidak peduli kiri kanan. Kalian harus peduli untuk mengenal Tuhan. Supaya kita bisa berkata bahwa hanya kasih Tuhan yang bisa memulihkan hidupku. Sampai mulutmu berkata bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa menolong hidupku. Kita tidak bisa memakai topeng. Seolah-olah engkau baik. Engkau benar seolah-olah di hadapan orang. Tetapi ketika engkau masuk dalam ruanganmu. Engkau merasa sangat kosong. Bahkan tidak ada kasih sedikit pun dalam hidupmu. Di mana Yesus itu tidak pernah masuk dalam dirimu. Tapi engkau telah menerima Dia sebagai Tuhan, tapi tidak pernah mengenal Dia. Jadi jangan hanya tahu Yesus, tapi kenalilah Dia. Saya percaya ketika Alkitab ini ditulis setebal ini, ada tujuan Tuhan di baliknya supaya kita mengikuti apa kata Tuhan. Amin. Ibaratnya gini, kalau contoh saya dengan istri. Ketika saya nikah dengan istri saya perlu tahu bahwa saya perlu menerima dia sepenuhnya dalam hidupku. Dan dia juga harus menerima saya sepenuhnya dalam hidupnya. Supaya apa? Dan kita berdua perlu saling mengenal, saling tahu apa kesukaan masing-masing, apa yang suka makan apa, yang nggak boleh apa, yang boleh apa, segala macam. Kita perlu tahu. Begitu juga dengan Tuhan. Sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Yesus itu maunya kita seperti apa? Yesus berkata Tuhan mau kita mengampuni, kita ikuti Dia. Jangan kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tapi kita memungkiri kuasa dari firman-Nya. Amin. Karena Dia katakan di Alkitab, ampunilah supaya Bapa juga mengampunimu. Ketika kita berkata aku mau ikut Yesus, ikutlah sepenuhnya dengan sepenuhnya hidupmu, sekalipun Anda adalah orang yang bekerja di sekuler, Anda adalah calon hamba Tuhan, atau siapapun Anda yang bekerja dimanapun, pemerintah dan lain-lain. Ketika engkau berkata bahwa aku percaya Tuhan, ikutlah sepenuhnya dalam Tuhan, yaitu menggenapi, menghidupi, melakukan firman Dia. Dan percaya sepenuhnya dengan firman Dia. Amin. Ketika kita mengalami satu pergumulan, dengarkan baik-baik, Tuhan berkata, tenanglah. Kita sakit, bilur-bilur Tuhan sudah telah menyembuhkan kita. Percayakah Anda? Kita mengalami kesusahan dalam hal ekonomi dan lain-lain. Tuhan berkata, jangan khawatir. Kita perlu ibaratnya menyelam di dalam firman itu. Supaya firman yang kita hidupi itu tidak hanya sebuah kalimat atau perkataan yang keluar dari yang kita baca, tetapi hidup dalam diri kita. Amin. Setiap kita pasti punya pergumulan dan permasalahan. Dan saya mau katakan bahwa hanya Yesus jawabannya. Ayo, dengan sengaja, saya katakan dengan sengaja, katakan sengaja. Datang ke Tuhan dan kenali Dia lewat firman-Nya. Karena Anda tidak bisa hanya mendengar dan mendengar apa kata orang. Anda harus tahu bagaimana Anda bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Dari firman-Nya sampai engkau berkata bahwa aku tidak akan khawatir karena Tuhan berkata jangan khawatir. Amin. Jangan ketika Anda punya masalah dan ketika Anda sedang menghadapi masalah itu, padahal firman Tuhan berkata telah katakan bahwa Tuhan itu yang akan menolong kita. Yang akan menghibur kita, malah kita melakukan yang lain. Berarti Anda tidak. Anda hanya percaya dari mulutmu. Tapi dari hatimu, engkau tidak sungguh-sungguh mempercayai hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Betapa di akhir zaman ini kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Makin parah dunia ini. Sekarang zaman elektronik kita tahu bahwa IT itu semakin cepat berkembang dan orang yang bisa IT, yang tidak bisa IT pun seolah-olah mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman.
Kita orang Kristen, apakah kita mau terseret dengan perkembangan yang ada tapi ke arah yang negatif? Contoh, menjadi orang yang hanya main game mementingkan diri sendiri. Dan engkau berkata bahwa oh, main game udah paling enak, pokoknya udah paling nyaman, nggak perlu apa-apa lagi. Ingat, dengarkan baik-baik, di akhir zaman engkau akan dibuat oleh dunia hanya mementingkan diri sendiri. Dan engkau tidak akan pernah peduli dengan orang lain lagi. Dan kau tidak pernah mengasihi orang lain lagi. Inilah kita lihat tanda-tandanya. Orang yang dekat aja, kita jarang berkomunikasi. Dan sekarang zamannya adalah yang jauh langsung. Ya, kalau itu terjadi, pakailah segala sesuatu yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan satu kabar gembira kepada orang bahwa mereka sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Siapapun Anda yang hidup di dalam keterpurukan, engkau merasa bersalah, engkau merasa berdosa, keluar dari sana, keluar dari sana. Tuhan mau engkau keluar dari sana. Jangan tinggal di sana lagi. Ada satu tawaran yang sangat ajaib dari Tuhan, yang sangat indah, yaitu mari ikut aku. Mari datanglah yang lesu, letih. Supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Dan itu benar. Tugas iblis itu, coba kita next dulu. Dunia sedang menawarkan kasih yang palsu yang akan menjerumuskan kita pada dosa karena tipuan iblis. Iblis itu akan terus membisikkan dalam hati kita bahwa Anda tidak layak. Anda tidak berarti. Engkau sudah melakukan dosa A, B, C, D. Tapi tidak bisa dipungkiri dan itu fakta dan kebenaran. Paulus yang paling berdosa waktu itu. Telah menganiaya orang pintar, orang yang tahu hukum Taurat, orang yang sangat pintar. Tapi dia menganiaya sampai membunuh segala macam. Dia berhasil keluar dari sana. Kenapa? Ketika dia dekat kepada Tuhan. Amin. Tidak bisa dipungkiri. Suatu saat Anda masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita hidupi itu. Dan sekarang adalah pilihan untuk kita. Apakah kita mau tinggal di dalam kegelapan itu atau kita keluar dari sana. Kalau kita mau keluar dari sana, Tuhan akan terus berjalan dengan kita. Amin. Dan itu benar. Dan Tuhan sedang menanti itu. Waktunya tiba. Engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau hidupku di sini terus. Aku tidak mau hidupku dalam kegelapan terus. Aku tidak mau hidupku dalam keterburukan terus. Aku tidak mau hidupku tuh hanya galau terus. Tidak mau cemburu terus. Tidak mau marah terus. Aku mau keluar dari sana. Dan aku mau hidup dalam firman-Mu. Ketika engkau berkata, aku percaya. Engkau perkatakan dalam firman Tuhan, aku mau hidup sepenuhnya dan percaya dalam firman-Mu. Amin. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang mampu menolong kita sekarang. Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Dan firman yang hidup adalah Yesus. Amin. Iblis akan terus menipu kita. Supaya kita jauh dengan Tuhan. Kenapa? Iblis itu jahat. Karena dia apa tugas dari si pencuri iblis ini? Next. Pencuri, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Katakan mencuri. Dia akan terus mencuri yang ada dalam dirimu. Kesehatan. Apapun itu yang engkau lengah, yang engkau tidak berjaga-jaga, kerohanian Anda, apapun yang Tuhan janjikan, dia mau curi. Dengan cara apa? Dia akan menipu Anda. Berkata bahwa engkau tidak layak, harusnya engkau bunuh diri, harusnya engkau mati, harusnya engkau tidak perlu datang ke gereja, harusnya engkau gini, yang segala sesuatu yang menjatuhkan kita. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan supaya aku datang, dikatakan selanjutnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Katakan hidup. Amin. Lihat ya, mencuri, membunuh. Saya selalu katakan kepada orang yang ketika penginjilan, ketika kita menyembah berhala, menyembah yang bukan Tuhan. Saya selalu katakan bahwa akhir dari penyembahan berhala itu adalah engkau akan mati. Karena iblis akan terus menarik Anda. Sampai kau mati. Dan ketika engkau mati, nyawa Anda sudah tidak ada. Iblis itu menang atas hidupmu. Tapi ketika engkau keluar dari sana, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku. Aku mau dipulihkan, aku mau dibentuk lagi, aku mau diubahkan. Percayalah. Dia akan melakukan sesuatu untuk kita. Amin. Jangan mau ditipu. Katakan, aku tidak mau ditipu. 1, 2, 3. Aku tidak mau ditipu. Iblis terus menipu kita, jangan sampai kita ditipu lagi. Amin. Katakan dalam diri kita, aku berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi aku. Amin. Karena Tuhan tahu setiap kita punya kelemahan. Bahkan sebelum kita melakukan dosa A, dosa B, dosa C,
Ataupun sebelum iblis mau menipu kita. Mau menghakimi kita, mengintimidasi kita. Tuhan tahu segalanya karena Tuhan Maha tahu. Amin. Ketika kita berhasil mengenal kasih Tuhan ini, kita bisa mendekat kepada Tuhan dan mengenal kasih ini. Percayalah hidupmu akan berhasil bersama dengan Tuhan. Amin. Karena tidak ada orang yang hidup dalam firman Tuhan yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Minimal berjumpa dengan firman-Nya yang hidup, yang terus berbicara ke dalam pikiran kita. Ketika kita mengalami pergumulan, tiba-tiba firman muncul dalam kepalamu bahwa jangan khawatir. Ketika engkau takut, Tuhan berkata bahwa jangan takut. Ketika engkau sakit, Tuhan berkata bahwa bilur-bilur Tuhan menyembuhkanmu. Ketika engkau punya pergumulan, Tuhan berkata bahwa Dialah gembala. Oleh karena itu kita perlu mendekat kepada Dia. Mendekat itu bukan hanya ya orang berkata datang ibadah. Tidak hanya itu. Ataupun apa? Komsel. Ya itu ada firman disampaikan. Tapi diri kita masing-masing perlu mendekat kepada Tuhan. Amin. Perlu datang kepada Tuhan. Perlu mengenal Dia secara pribadi. Ketika Anda mengenal Dia secara pribadi, engkau akan menemukan kasih sejati itu. Amin. Dan ketika engkau menemukan kasih sejati itu, tidak ada iblis satupun yang bisa menghakimi kita lagi. Kenapa? Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menanggung semua pergumulan kita, persoalan kita, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran dan semakin dekat dengan Dia. Amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Next. Iblis tidak akan pernah berhenti. Saya katakan di sini ya, tidak akan pernah berhenti. Peperangan kita, ya, yang paling sering diserang itu adalah pikiran kita. Ya, ada orang berkata bahwa, oh kok pikiranku kok negatif terus ya? Kok pikiranku kok gini terus ya? Iya. Mungkin Anda Kristen. Ataupun engkau belum percaya. Jadi ada satu hal yang harus kita lakukan. Itu kita harus mengenal firman-Nya. Amin. Ibaratnya ya, ini adalah surat cintanya Tuhan buat kita. Tahu surat cinta ya? Jadi Tuhan berkata apa di sini? Kita perlu tahu, kita perlu percaya sungguh-sungguh. Ketika kita percaya, kita akan ngalamin satu terobosan yang baru. Amin. Karena saya juga adalah orang yang harusnya mati. Karena bunuh diri dan lain-lain. Tapi karena kasih Tuhan. Saya nekat. Saya terus nggak mau tahu, pokoknya apapun caranya aku mau mengenal Tuhan. Rugi Anda tidak mengenal Tuhan. Karena satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya Yesus Kristus saja. Amin. Dan kalau Anda tidak mau mengenal Dia, ya berarti itu rugi di kita. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa ayo datang kepada Dia sungguh-sungguh. Jangan mau hidup dalam tipuan iblis lagi. Kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa terus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menegur kita juga. Dia adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu kita perlu kudus. Amin. Dan Dia Allah yang penuh dengan kasih. Ketika Dia menegur kita, Dia akan membalut apa yang terluka itu dengan kasih-Nya. Amin. Tanpa kasih Tuhan, kita akan seperti orang Farisi yang hidup dalam hukum Taurat. Serba menghakimi tapi tidak melihat hidupnya. Tapi kalau kasih Tuhan tinggal dalam diri kita dan masuk dalam diri kita, ada satu perubahan yang dimana kita akan berubah jadi seperti Yesus yang mengasihi semua orang dengan kasih-Nya. Amin. Karena memang tujuan utama dari Yesus datang waktu itu adalah Dia mau menyatakan kasih-Nya. Pertama Dia lakukan dengan secara global kepada seluruh dunia dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Mengaku dari mulut dan percaya dalam hati, maka dia akan diselamatkan. Tetapi setelah itu yang orang Kristen yang tidak mau terkadang setelah itu adalah hidup di dalam Dia. Kita perlu hidup dan tinggal dalam Dia. Amin. Supaya iman kita jangan sampai goyah. Zaman sekarang kita akan terus ditarik, dengarkan, kita akan terus ditarik. Tapi Yesus Kristus tidak mau melepaskan kita. Makanya kasih Yesus itu tidak pernah bisa melepaskan kita. Tidak bisa. Kasih Yesus itu pokoknya yang paling luar biasa untuk kita kenali. Amin.
Iblis tidak akan pernah berhenti untuk membuat kita tidak tahu identitas kita sesungguhnya. Next. Yesus adalah satu-satunya solusi untuk kita. Katakan solusi bagi hidupku. Nggak ada yang lain. Amin. Saya pernah baca satu buku, baca sekilas waktu itu. Judulnya kalau nggak salah di bahasa Inggrisnya, saya lupa, cuma bahasa Indonesia, Kasih yang Radikal. Dan segala sesuatu yang ditulis itu adalah mengarah ke Yesus. Mengarah ke Yesus. Yesus, 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 Yesus. Kenapa Yesus? Karena Dia satu-satunya yang akan menolong kita. Amin. Saya percaya waktu wanita yang kedapatan berzina itu, dia pasti merasa bersalah, harusnya mati, dia udah mau dirajam segala macam. Tetapi Yesus berkata, siapapun dari antara Anda yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu dulu. Tetapi yang terjadi, mereka yang mau menghakimi itu tidak ada yang berani lempar batu, karena mereka juga tahu mereka berdosa. Karena dalam dirinya ada hati nurani yang nggak bisa dipungkiri. Di mana mereka pun tahu dosa ketika mereka melanggar hukum Taurat waktu itu. Tapi apa yang terjadi dengan wanita itu? Tuhan mengampuni. Tuhan menulis sesuatu di tanah itu. Kita nggak tahu tulis apa. Tapi ada satu hal bahwa setelah itu Yesus mengampuni. Jangan lakukan dosa lagi, Tuhan berkata. Kepada kita juga. Tuhan berkata bahwa aku mengasihimu. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Amin. Tuhan selalu berkata, aku menyembuhkanmu. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bertobat itu artinya berbalik arah. Metanoia. Jadi jangan hanya nangis, tapi setelah itu kita lupa. Tapi berbalik arah. Udah jangan lakukan. Aku mau ikut Tuhan ke arah sana. Daripada ikut ini terus. Kita harus memilih dan memutuskan. Amin. Jangan setengah-setengah dan jangan mau tertipu lagi. Karena satu-satunya solusi bagi kita adalah Yesus. Dan Yesus ini adalah satu pribadi yang perlu kita kenali. Pribadi lepas pribadi. Anda boleh mendengarkan dari firman Tuhan. Anda boleh dengarkan dari khotbah orang. Tetapi Anda perlu punya hubungan yang intim dengan Dia. Amin. Hubungan yang intim apa? Anda punya waktu dengan Dia. Berdua dengan Dia. Mendengarkan apa yang Dia mau katakan dari firman-Nya. Mendengarkan apa yang mau kita lakukan dalam kehendak bersama dengan Dia. Amin. Next. Yohanes 1 ayat 12. Lihat ya, ini kebenarannya. Dan banyak lagi ya. Saya membacakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Dulu, waktu itu saya belum Kristen, saya selalu berkata bahwa ada orang bilang gini, kalau orang Kristen itu anak Tuhan, kalau bukan orang Kristen itu anak setan katanya kan, anak iblis. Wah, saya terhakimi waktu itu, saya belum jadi orang Kristen gitu kan. Terus setelah itu saya kenal Tuhan, ada orang bilang bahwa saya sudah jadi anak Allah. Saya pun enggak ngerti, kok saya bisa jadi anak Dia ya. Mungkin di antara kita juga berkata, kok gimana caranya ya? Kok bisa ya kita jadi anaknya? Jadi kita perlu percaya sungguh-sungguh mendeklarasikan firman ini dalam diri kita. Dan mendekat kepada supaya kita semakin mengerti firman-Nya. Ini seolah-olah kita nggak bisa hanya baca begitu saja, tapi kita perlu renungkan, minta Tuhan tolong untuk kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran yang menyatakan bahwa kita benar-benar jadi anak Allah. Kalau orang luar ngomong, dia akan menawarkan hal-hal yang semu, yang enggak benar. Anda enggak perlu ke gereja, enggak perlu kenal Tuhan, percuma. Bahkan kita pernah dengar di luar negeri, saya nggak tahu ada pernah dengar apa enggak, di gereja ateis itu juga udah muji-muji ya, nggak tahu muji siapa ya, nggak tahu, pokoknya muji. Ateis kan nggak percaya adanya Tuhan, tapi mereka udah bikin gereja, nyanyi-nyanyi juga, nggak tahu nyanyi lagu apa, itu terjadi. Dan mereka nggak tahu siapa bapak mereka. Kenapa? Kita perlu tahu bahwa kita jadi anak Dia dan kita percaya bahwa Dia bapak kita. Ada satu titik sampai satu waktu dari firman-Nya yang berkata, yang tertulis bahwa kita diberikan kuasa jadi anak-anaknya bagi mereka yang percaya dalam namanya. Jangan jadikan firman yang kita baca, kita hidupi hanya sebuah tulisan yang tertulis saja. Hidupi itu. Amin. Kita nggak bisa hidup hanya dari mulut kita saja yang berbicara, tapi hidup kita, hati kita tidak pernah mengenal Dia. Yang telah mengatakan di Alkitab bahwa kita anaknya. Amin.
Semua percaya Tuhan, amin. Kita diberi kuasa menjadi anaknya. Bagi Anda yang mendengarkan videonya atau live streaming ini, Anda yang tidak percaya dengan Tuhan, percayalah kepada Dia, dikatakan di sini. Tapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Amin. Next. Ini ada satu identitas kita lagi. Apa yang Tuhan lakukan, yaitu Yohanes 13 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Agenda utama Tuhan ketika Tuhan Yesus datang itu adalah keselamatan. Keselamatan kita. Makanya begitu banyak orang terus memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang supaya mereka mengenal kasih. Mereka menyembah Allah yang bukan Allah sebenarnya untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka sembah itu. Oleh karena itu tugas kita orang percaya, orang yang telah mengenal Tuhan, yang hidup dalam Tuhan. Siapapun Anda, tidak harus hamba Tuhan, tidak harus pendeta, tidak harus penginjil. Kesaksian hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi dulu dalam hidup kita. Tuhan juga mau pakai supaya orang juga punya kelepasan. Pembebasan dari Tuhan. Amin. Kalau kita punya pergumulan tentang bagaimana kita menghadapi keluarga kita, ataupun keluarga kita hancur dan sekarang pulih, pakai kesaksian itu untuk memberitakan kepada orang bahwa keluarga Anda juga bisa dipulihkan. Amin. Beritakan kepada anak-anak muda yang berkata bahwa narkoba lebih enak, seks bebas lebih enak, dan segala perjinaan semua lebih enak. Katakan kepada mereka, dulu aku seperti itu, katakan. Dan sekarang aku bebas dan aku hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita berkata seperti itu dengan begitu tegasnya kepada mereka, kita nyatakan kasih Yesus kepada mereka. Mereka cari Tuhan. Amin. Tidak bisa dipungkiri, hati kita, hidup kita ini, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti dalam diri kita itu ada nalurinya Allah, esensinya Allah dalam diri kita. Ketika kita merasa kekosongan akan sangat terasa, manusia akan mencari sesuatu untuk disembah. Untuk dikenal. Makanya banyak hal-hal yang disembah, batu pun disembah segala macam. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan bahwa Yesus satu-satunya yang bisa memuaskan kita. Amin. Dan Dia satu-satunya yang tidak menuntut. Dan Dia satu-satunya yang kita beritakan kepada orang. Orang itu akan mengalami perubahan. Zaman sekarang orang mau terus cari jati diri mereka. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat. Supaya mereka terus berkenan, boleh dipandang baik oleh temannya, boleh diterima oleh perkumpulan mereka, komunitas mereka. Tapi mereka lupa ada kasih sejati yang harus mereka kenal. Dan harus mereka tahu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Semua harus kenal Yesus. Karena Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sebagai calon hamba Tuhan, kita perlu mengobarkan kasih ini kepada orang. Kepada orang-orang yang ada di sekuler atau apa, banyak orang yang butuh Tuhan. Saya masih ingat, saya waktu itu kerja di kantor waktu itu di klien di Bank BTPN di Jakarta. Ada satu teman saya, hidupnya tuh sangat lucu karena dia nggak pusing, nggak galau, nggak apa-apa karena dia taunya adalah sambil kerja sambil main game waktu itu. Oh ya, sudah selesai kerjaannya dia pulang. Jadi seperti robotnya. Dia datang ke kantor, duduk, buka, kerja terus ke IT ya, terus habis itu selesai pulang dia. Pulang, oh datang lagi dia, nggak mau lihat orang. Datang lagi, pokoknya besoknya datang lagi. Wah, kok gitu ya? Terus saya ketemu dengan teman yang lain lagi. Waktu itu satu project waktu itu. Sebelum pindah ke satu bank lagi, projectnya. Dia malah berkata bahwa di surga itu akan sangat membosankan nanti katanya. Kayaknya lebih enak neraka katanya gitu. Wah hebat orangnya ya. Dia lebih suka neraka dia bilang. Lihat betapa banyak orang yang tidak tahu Tuhan. Bahkan membenci Tuhan. Menghina Tuhan. Tugas kita yang kita tahu kebenaran, kita harus kasih tahu mereka. Dan Anda perlu memiliki kasih itu, yaitu Yesus dalam diri kita. Supaya kita bisa memberitakan kepada mereka kasih yang sesungguhnya. Amin. Seperti kita beritakan satu hal yang benar-benar seperti mendarah daging dalam diri kita, bahwa Yesus telah menyelamatkan aku.
Kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan dia, mengenal kasihnya sungguh-sungguh, kita akan malah terseret suatu saat. Kenapa? Karena Anda tidak mengenal dia. Contoh. Sekarang saya dengan Agape. Saya kenal dengan Agape itu jauh lebih lama daripada istri saya. Saya dari 2014 berarti. Waktu di Jakarta. Waktu orang berkata sesuatu yang jelek tentang Agape, saya tidak akan langsung percaya karena saya tahu dia lebih lama mungkin dari orang tersebut. Karena saya sudah kenal dia. Bahkan kita pelayanan sama-sama, hidup susah sama-sama, tinggal di mana sama-sama, ya pokoknya sering sama-sama segala macam. Jadi kita saling tahu. Jadi kalau orang mau menghasut supaya saya tinggalkan Agape, maksudnya tidak perlu berteman lagi, tidak perlu pelayanan sama-sama lagi, itu agak susah. Kenapa? Udah dekat dengan dia dari dulu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita mudah terhasut. Kenapa? Ya kita nggak kenal dia. Tuhan bilang apa? Nantikan dia. Karena ada satu janji Tuhan, keselamatan itu. Kita dihasut, oh Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu nggak ada. Kalau kita nggak kenal dia, siap-siap orang tersebut akan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena nggak kenal dia. Amin. Jadi kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi demi pribadi. Sampai orang ketika berkata mengancam kita, bahkan ketika penginjilan atau orang mengancam untuk membunuh kita, mau mengadat kita ataupun dia mau menyerahkan kita kepada orang-orang untuk menghakimi kita, kita jadi tidak takut, bukan karena kita mau melawan, karena kita percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita punya pergumulan, ayo sekali lagi saya katakan keluar dari sana. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Hiduplah dalam apa kata firman. Supaya firman Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita tidak bisa jadi orang ahli Taurat yang hanya tahu firman. Kita perlu hidup dalam dia. Amin. Supaya Yesus dalam kita. Kita dalamnya Yesus. Seperti dikatakan di Yohanes 17. Yesus tidak berdoa supaya kita juga dia diangkat. Naik ke surga apa. Pokoknya Tuhan berkata gini. Tuhan mau kita itu terus dekat. Yesus dalam kita, kita dalam dia. Amin. Saya kemarin nonton satu video. Video tentang tentang baptisan Roh Kudus waktu itu. Itu sebuah animasi gitu kan untuk menceritakan tentang baptisan Roh Kudus. Ketika kita menerima Tuhan dan kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, ada sesuatu yang berbeda di alam roh kita. Yang Tuhan lihat dalam diri kita. Dan Tuhan melihat setiap kita di sini adalah sebagai anaknya. Amin. Ya dunia melihat kita dari segala cacat celah, segala macam. Tapi Tuhan melihat kita adalah kita anak dia. Kalau kita tidak percaya, habis kita. Kita akan mudah terombang-ambing, terhasut dan lain-lain. Tapi kalau kita kenal dia, hidup kita akan selalu indah. Kenapa? Yesus itu sangat luar biasa. Sangat dekat dengan kita sebenarnya. Makanya dikatakan bahwa Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Kemanapun kita berada. Amin. Next. Perhatian. Next. Anda adalah apa kata Tuhan tentang Anda dalam Alkitab, dalam firman Allah. Banyak orang berkata, jangan di next dulu ya. Banyak orang lebih suka mendengar apa kata orang. Contoh, diejek dikit ataupun dibilang jelek contoh ya. Contoh saya bilang, Yosua kamu jelek gitu ya. Terus Yosua mulai tersinggung. Dia merasa, oh aku jelek ternyata, aku ternyata nggak ganteng gitu ya. Itu kata manusia. Tapi kata Tuhan berbeda. Kita ciptaan baru. Amin. Kita segambar dan serupa dengan dia. Jadi kita bukan apa kata, coba next. Bukan apa kata orang lain yang tidak kenal Tuhan. Bahkan orang percaya pun bisa tidak sengaja karena masih manusia. Nggak sengaja menghakimi orang tersebut ataupun menjatuhkan orang. Tetapi kita harus kembali lagi. Kita harus perkatakan dalam diri kita, aku adalah apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Amin. Kita ciptaan baru. Amin. Kita segambar serupa dengan dia. Kita imamat yang rajani. Amin.
Kalau kita tidak bisa menghidupi itu, kita akan terus hidup dalam kegelapan, keterpurukan. Kenapa? Ketika disinggung dikit, kita disenggol dikit ya. Kita merasa nggak berharga, nggak layak, nggak cocok lagi, harusnya mau bunuh diri, apa segala macam. Kenapa? Karena kita nggak mau dengan apa kata Tuhan. Tahu nggak? Ibaratnya di sini itu ya, satu buku Alkitab ini ya sangat luar biasa. Bahkan yang paling ngeri, yang sampai harus sakit, harus kehilangan banyak hal seperti Ayub pun di akhirnya lihat kebaikan Tuhan dalam dirinya. Amin. Oleh karena itu, kita siapapun kita, apapun profesi kita, kita harus kenal dia sekali lagi. Bukan apa kata orang lain. Next, sebentar lagi saya selesai. Solusinya gimana? Next. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Saya begitu yakin ya. Seberapapun kerohanian, seberapa lama pun kita menjadi orang Kristen, ada satu hal yang harus kita tahu. Kita perlu bangun hubungan dengan Allah kita sendiri. Tidak bisa lain. Kenapa? Belum tentu orang yang lama tapi bisa kenal dia. Bisa sungguh-sungguh percaya dengan dia. Bahkan mungkin dia lahir dari kecil udah Kristen. Mungkin udah pernah dengar tentang Yesus tapi tidak pernah percaya dengan apa kata firman. Memungkiri semua kata firman. Sampai berkata bahwa tidak mungkin Yesus menyembuhkan. Tidak mungkin Yesus tolong aku. Kenapa? Karena dia nggak pernah mau datang kepada dia. Amin. Jadi bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan sengaja kasih satu waktu untuk dia. Mendekat kepada dia. Sembah dia. Berbicaralah kepada dia. Bacalah firman-Mu. Berdoa. Jangan jadikan agenda doa ketika kita berdoa hanya minta sana, minta sini dengan Tuhan. Tuhan aku minta rumah, aku minta ini. Tapi enggak. Satu hal yang harus kalian ucapkan dalam mulut kalian adalah, Tuhan nyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu untuk hidupku. Amin. Atau katakan Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam hidupku. Atau katakan Tuhan aku mau mengenal Engkau. Tuhan aku mau mengenal kasih-Mu. Aku tidak mau apa kata orang, aku juga mau Tuhan. Lewat firman-Mu. Dan ketika engkau sudah berdoa seperti itu, terima dengan iman, baca firman, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepadamu. Aku sangat mengasihi-Mu. Amin. Amin. Dan akan terlihat perbedaannya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mengalami pergumulan, apapun itu akan terlihat seberapa dewasanya rohani kita. Seberapa dekatnya kita dengan Tuhan. Kenapa? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bukan masalah berapa lamanya, tetapi orang yang percaya dengan dia akan kelihatan ketika dia menghadapi suatu masalah. Dia lari, atau dia malah maju. Katakan maju. Maju dalam Tuhan. Ketika saya jatuh, saya tertembak. Bukan tembak secara fisik ya. Saya jatuh, saya akan bangun lagi. Berapa kali pun, maju terus. Tapi jangan permainkan Tuhan. Amin. Kenapa? Jangan sampai kita kalah. Yesus aja nggak pernah nyerah dengan kita. Masa kita mau nyerah? Hanya ketika kita mengalami satu masalah. Dan sekali lagi Anda berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Mau jelek, mau pesek, mau mancung ya. Mau yang ini menurut saya kan agak ini ya. Mau seperti apapun ya. Mau pendek, mau tinggi, mau enggak punya tangan. Sebagai saya kayak siapa? Yang Nick ya. Yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, lihat ketika saya sangat terharu dengan beliau. Kenapa? Setiap saat ketika dia lakukan seminar, dia nggak sebut nama Yesus, kasih Yesus di depan orang banyak. Karena kasih karunia harusnya dia mati, kalau bunuh diri, tapi karena kasih karunia Tuhan dia selalu ngomong bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi dia. Karena apa yang terjadi? Dia jadi berkat di mana-mana. Dia nggak punya tangan, kan? Nggak punya kaki. Kita dibilang pesek dikit aja dah merajuk, dah ngambek, nggak mau ke gereja. Ataupun kita disinggung dikit, udah mundur segala macam. Kita dikatain dikit, udah. Tapi dia, bukan saya meninggikan dia, tapi memang Tuhan tunjukkan dalam dirinya. Bahwa keterbatasan kita bukan jadi penghalang. Justru dari kekurangan, kelemahan kita, kasih karunia Tuhan jadi sempurna dalam diri kita. Karena dari situlah kita tahu kelemahan kita berserah kepada Dia, kasih karunia Tuhan akan masuk dalam diri kita. Akan kita terima dengan iman. Amin. Amin. Next.
Poin pertama, percayalah kepada Yesus. Tapi jangan hanya percaya. Tapi kedua, kenalilah Yesus dalam firman-Nya. Anda tidak bisa hanya berkata dalam mulutmu, aku mau percaya Yesus. Tapi setelah itu Anda tidak mau kenali dia, percuma. Contoh nih, saya kenal, ada Messi lewat. Di depan saya kan Messi lewat, terus saya lagi ngobrol dengan Segianto. Segi ngomong, Messi itu baik. Percaya enggak? Dia bilang gitu. Percaya aja, jadi suruh saya percaya. Akhirnya ya udah percayalah. Percaya. Pokoknya saya cuma taunya dia baik. Padahal Messi ini ternyata adalah orang yang sangat baik dan lebih daripada itu. Terus tiba-tiba si Segianto ngomong yang buruk. Ngomong gini. Tapi dia suka minta duit gitu kan. Terus akhirnya saya percaya juga. Ya udah saya percayalah. Tapi saya enggak pernah dekat kepada Messi. Gimana jadinya? Jadi segala sesuatu yang diberitakan belum tentu benar. Apa kata orang belum tentu benar. Jadi adalah kita perlu kenali Yesus dari firman-Nya yang sebenarnya. Kenapa banyak orang Kristen juga udah kenal lama dengan Tuhan, bangun hubungan juga dengan Tuhan, tapi nggak sempurna juga. Kenapa? Makanya kita perlu datang kepada firman-Nya yang 100% firman di Alkitab ini. Supaya kita percaya dengan dia, kita tahu apa yang dia lakukan, kita tahu sifatnya, kita tahu karakternya, kita tahu apa yang dia mau, kita tahu apa yang dia sukai, kita tahu apa yang dia mau dalam hidup kita. Amin. Sampai satu titik kita berkata, Tuhan Yesus segalanya. Amin. Sampai satu titik mungkin kalau Tuhan izinkan, saya selalu berdoa, bukan berdoa seperti itu, tapi saya selalu mengimajinasikan yang terburuk dalam hidup saya. Nah, supaya ketika saya kalau Tuhan izinkan saya ngalamin itu, saya tidak akan tinggalkan dia. Saya pernah mengimajinasikan dan berpikir seperti ini, kalau Tuhan izinkan, ya. Kan banyak kan orang tiba-tiba nggak punya apa-apa lagi gitu kan, terus hanya punya Yesus gitu. Saya terus mengimani dalam diri saya, bukan hanya melatih tapi kenali firman-Nya lebih lagi supaya tidak ada penyangkalan yang keluar dari mulutku. Setiap kita juga, amin. Jangan sampai mulut kita menyangkal dia. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Makanya Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kenalilah Yesus dalam firman-Nya. Percaya Yesus, habis itu belajar tentang firman. Tidak bisa dipungkiri, harus. Wajib. Kenapa saya katakan itu? Memang banyak orang setelah percaya Yesus, yang hidup tak acuh, cuma mau terima mujizat, cuma mau didoakan, tapi tidak mau jadi muridnya. Banyak. Lebih baik kita memilih jadi murid yang diproses begitu rupa oleh Tuhan sampai kita wisudanya ketika kita dipanggil Tuhan. Lebih baik seperti itu daripada kita hanya tahu dia dari luar. Dari situlah kita nggak akan mengalami satu hal yaitu kasih-Nya sungguh-sungguh. Amin. Karena orang yang mengalami kasih-Nya harusnya hidupnya akan sangat luar biasa. Kenapa? Dia tidak akan pernah terpuruk. Bahkan dia akan jadi orang yang sangat optimis rohani. Dia tidak hanya pede, tapi dia begitu yakin penyertaan Tuhan. Dia begitu yakin Tuhan menyelamatkan dia. Amin. Next. Hiduplah dalam kebenaran setelah itu. Setelah kita kenali firman-Nya, hiduplah dalam itu. Banyak orang kan cuma mau baca, setelah itu nggak mau hidup ya. Contoh nih, khotbah udah disampaikan. Jangan sedih lagi, jangan terpuruk lagi, jangan merasa kepahitan lagi karena Tuhan mengasihi kita. Tapi setelah pulang, aduh aku kok berbuat dosa ini ya dulu ya. Aku kok masih gini ya. Udah stop, bangkit, maju. Amin. Kenapa kita jangan hidup dalam sana lagi? Kita harus bangkit dan maju. Kejar untuk mengejar panggilan kita. Nantikan itu. Gampang enggak? Enggak gampang. Tapi ini perlu dilakukan. Supaya ketika Yesus datang, sudah selesai semuanya. Amin. Next, slide terakhir. Saya mau katakan di sini bahwa Anda benar-benar sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Berikan yang terbaik dalam hidup kita. Ikut Tuhan sangat indah. Sangat indah bukan berbicara kita akan jadi orang kaya atau apa, tetapi selalu ada penyertaan Tuhan. Ketika kita susah, ketika kita mengalami pergumulan, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Milikilah iman yang sampai seperti itu, supaya kita bisa berkata bahwa dunia telah kalah, Yesus telah menang.
Amin. Next. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia rindu memulihkan hidupmu. Kepada semua yang live streaming, apapun pergumulan Anda, simple. Tuhan hanya mau Anda datang kepada Dia. Percaya kepada Dia, kenali firman-Nya, hiduplah dalam kebenaran. Jangan mau hanya tinggal hanya di lembah itu saja. Tapi bangunlah, bangkitlah. Tuhan sangat mengasihimu. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sebuah dasar yang sangat penting ya Tuhan, supaya kami tidak hanya punya pengetahuan, tapi kami punya hubungan ya Tuhan dengan Engkau. Sebuah kasih ya Tuhan yang tidak pernah dipungkiri ya Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Dan Engkau selalu mengingini kami untuk kami dekat dengan Engkau. Kami hanya hidup dalam lembah. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kita naikkan satu penyembahan. Saya undang pemain musik saja. Naikkan satu lagu yang sangat gampang dan sangat sering kita ucapkan, yaitu Ku Mau Cintai Yesus. Nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang memberikan kasih sejati itu. Anda berharga di mata Tuhan. Dan Anda sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau cinta Yesus. Nyanyikan sama-sama. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kau mencintai kami Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kami tetap cinta Engkau ya Tuhan. Selam ya Aba Bapa. Katakan sama-sama. Aba Bapa, ini aku anakmu. Kala seluruh hidupku ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, saya serahkan kepada Pak Jo untuk doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar dan sudah mengerti begitu luar biasanya Engkau mengasihi kami. Anugerah dan kekayaan-Mu, segala berkat sudah Engkau curahkan kepada kami sepanjang hidup kami, dan kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang luar biasa, yang Engkau perkenan, yang hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Sekarang Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami ke atas Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami masing-masing. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Saya harap kita bisa ketemu lagi pada hari Kamis, tanggal 20, jam 4 sore, untuk pentahbisan melalui online juga. Pentahbisan gereja di
Dusun Pasi ini. Tuhan memberkati saudara-saudara.